Shalom umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, doa dan harapan saya semoga kita dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang selalu menyertai kami hingga saat ini, Bapa Surgawi. Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, sehingga dengan firman-Mu kami menjadi pribadi yang kuat. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, supaya Engkau berkuasa di dalam setiap perkataan hamba-Mu ini, dan supaya dalam setiap firman yang kami dengar, nama-Mu yang kami muliakan. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau Tuhan yang selalu menopang kami, karena kami yakin Tuhan yang memberikan kehidupan di dunia ini dan kehidupan yang kekal buat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu, amin. Shalom kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 51. Saya akan bacakan buat kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, masih ingatkah kita pengakuan iman rasuli? Salah satu pengakuan iman rasuli itu berbunyi, Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya dalam pengakuan iman rasuli itu bahwa setiap orang pasti akan memperoleh keselamatan, karena Allah akan memberikan buah dari setiap imannya. Karena penghakiman itu bukan hanya berarti penghukuman, tapi penghakiman itu adalah juga keselamatan bagi orang yang percaya. Nah, di sini kita mau pelajari tentang bagaimana ciri hidup orang yang beriman. Tentunya Yohanes ingin menjelaskan bagaimana kehidupan para bapak-bapak orang percaya, pada bapak-bapak leluhur dan para rasul di zaman perjanjian baru. Nah, kita melihat bahwa kehidupan para pengikut-pengikut Kristus, kehidupan yang penuh dengan tantangan, dan kita bisa melihat di dalam kisah para rasul, mereka harus beribadah dari rumah ke rumah atau dari katakombe ke katakombe, artinya berpindah-pindah. Itu semua karena apa? Karena percaya, karena mereka percaya kepada Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga. Itu yang menjadi landasan iman mereka. Nah, ketika landasan iman itu, tentu orang percaya tidak bisa mengalami tantangan oleh karena imannya. Sering mereka tidak diterima dalam setiap persekutuan kelompok, tetapi hal itu tidak membuat mereka menjadi mundur. Tetapi seperti yang dikatakan Bapak Gereja, semakin dibabat, semakin merambat. Nah, disinilah Yohanes mau katakan bahwa ingin meyakinkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah, aku berkata. Jadi ini adalah Injil Yohanes atau penulis Yohanes langsung mengambil perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, ini adalah perkataan Yesus kepada orang banyak dengan mengatakan, siapa yang menuruti firman-Ku,
artinya yang menghidupi firman Tuhan. Karena apa? Karena meyakinkan Yesus Kristus itu adalah keselamatan. Meyakinkan bahwa tidak akan adanya pemisahan di antara orang yang percaya, tetapi mereka akan satu di dalam kesatuan sekalipun semakin banyak tantangan yang mereka hadapi. Nah, disinilah kita mau diyakinkan, tentu selama di dunia ini kita menghadapi tantangan. Apakah tantangan itu memisahkan kita kepada Allah atau sebaliknya mendekatkan diri kita kepada Allah? Nah, ketika kita belajar dari kehidupan para orang-orang percaya, di sini kita belajar bahwa firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya, barang siapa menuruti firman-Ku. Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Firman itu adalah Yesus sendiri. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, di sini kita melihat indahnya keistimewaan Kristen. Kenapa Allah mau menjadi manusia? Dia mengambil rupa seorang hamba yang dituliskan di dalam kitab Filipi. Karena Allah ingin bersama-sama dengan kita, ingin hidup bersama dengan kita. Oleh karena itu ketika Allah sudah hidup bersama kita, dia juga tertawa bersama kita. Dia juga menangis bersama-sama dengan kita. Karena terkadang juga Allah juga melihat kekonyolan-kekonyolan yang sering kita hadapi di dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada firman, yaitu Yesus Kristus sendiri, sekalipun dia mengalami kematian, sekalipun dia mengalami tantangan, bahwa hal itu tidak memisahkan dia kepada Allah, tetapi hal itu lebih lagi untuk mendekatkan dia kepada Allah. Nah, Amanginan, umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, siapapun pendengar renungan ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari jangan menjauhkan diri kepada Allah, tetapi rangkul dia, pegang dia, karena firman-Nya ya dan amin. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Ajar kami untuk selalu percaya kepada firman-Mu. Ajar kami selalu untuk rindu untuk mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu. Kami mau Tuhan diisi oleh firman-Mu. Oleh karena itu setiap orang yang menjadi pendengar daripada renungan ini, setiap orang yang mau membaca firman-Mu ya Tuhan, mari ya Bapa, kami selalu menemukan Engkau di dalam hidup kami. Kami menemukan bahwa Engkau benar-benar adalah Allah kami. Engkau adalah benar-benar juru selamat kami. Karena kami yakin dengan firman-Mu, kami semakin menjadi mengerti akan indahnya menjadi pengikut Kristus. Sekalipun kami menghadapi tantangan, di sekitar kami terkadang tidak menghargai kami, atau di sekitar kami hanya melihat kelemahan kami. Tapi kami tahu, sekalipun kami lemah, kami kuat di dalam Tuhan. Sekalipun sekeliling hanya menilai kami yang kurang, tapi kami tahu bahwa di dalam kekurangan kami Tuhan melihat ketekunan kami untuk selalu menjadi pengikut Kristus. Biarlah ya Bapa, setiap pendengar daripada renungan ini Engkau topang dalam hidupnya. Engkau juga yang memulihkan perekonomiannya. Engkau yang Tuhan yang memberikan apa yang mereka cita-citakan. Apabila dari antara pendengar renungan ini Tuhan ada yang mereka yang mencari pekerjaan, mari ya Bapa, Engkau membuka setiap hati supaya ada orang yang memberikan pekerjaan kepada mereka. Ketika mereka menginginkan anak, mari ya Bapa, Engkau jamah rahim mereka supaya mereka Tuhan memperoleh anak. Ketika kami letih, ketika kami lemah dalam pekerjaan kami, berikan semangat yang baru kepada kami Tuhan, sehingga setiap pekerjaan kami melihat kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau. Amin.